Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya bertugas di SDI Waitogo, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Berikut ini adalah video peer teaching yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Munat. Selamat pagi Bu. Baik, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian hari ini. Baik anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah kembali berkumpul hari ini, berjumpa kembali di sekolah hari ini, patutnya kita tunjukkan rasa syukur kita itu dengan berdoa. Nah anak-anak, sebelum mulai kita pembelajaran kita pada hari ini, saya minta untuk anak Herlina memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Doa hari ini. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Apakah ada yang kesakitan, dalam keadaan sakit datang ke sekolah hari ini? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke, semuanya sehat-sehat dan juga baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak? Semua hadir Ibu. Ada, Bu. Hadir semua Ibu. Hadir semua. Ya, kalian memang anak-anak yang rajin dan anak-anak yang hebat. Ibu bangga sekali dengan kalian. Kalian sudah datang sekolah hari ini dan tentunya siap untuk menerima pelajaran hari ini anak-anak toh? Ya Ibu. Ya Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara kita. Apakah kalian pernah mendengar lagu New di Jauh? Pernah Ibu. Oke, sekarang kita akan menyanyi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Nyibur hijau di Terima kasih anak-anakku yang rajin, yang pintar. Kalian sudah bernyanyi dengan sangat merdu. Ibu senang sekali karena kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya tentang apakah kalian pernah mendengar atau kalian tahu bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari? Dengan bekerja, Bu. Kerja Oke, Ibu. dengan bekerja. Apalagi anak-anak? Dengan cara apa ya? Dengan cara Oke, baik. berinteraksi. Berinteraksi, oke. Kita bekerja. Saat kita bekerja itu, kita melakukan interaksi. Nah, interaksi itu adalah interaksi dengan alam dan juga dengan lingkungan sosial. Dengan kita berinteraksi dengan lingkungan alam dan berinteraksi dengan lingkungan sosial, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana menganalisis pengaruhnya interaksi kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan juga kita akan berdiskusi sebentar. Berdiskusi bagaimana menghubungkan bentuk-bentuk interaksi itu dan juga dampaknya dalam kehidupan kita. Pada hari ini juga kita akan belajar bagaimana mengetahui keragaman yang ada di sekitar kita dan juga keragaman yang ada pada diri kita sendiri. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Ibu, siap. Oke, terima kasih. Ya. Jadilah anak-anak yang selalu semangat, yang selalu ingin belajar ya. Iya Ibu. Baik. Nah, di awal tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah bicara bahwa ada interaksi antara lingkungan alam dan lingkungan sosial pada manusia. Interaksi itu gunanya untuk apa tadi?
untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya, iya, betul sekali anak Nurti. Interaksi yang kita buat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang pada saat kita interaksi itu, ternyata kita sebagai manusia ini kadang kita itu tidak dapat melakukan interaksi dengan sangat baik dengan lingkungan alam sekitar kita. Kita itu serakah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu kadang merusak lingkungan alam kita. Nah, oleh karena itu Ibu akan menampilkan beberapa masalah. Sebentar Ibu akan tampilkan gambar, ada juga berita, ada juga video tentang masalah terkait dengan interaksi yang dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik, kalian siap untuk melihatnya anak-anak? Siap, Ibu. Oke, sekarang kita lihat di gambar pada slide yang keempat. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Coba kalian amati dan cermati, kira-kira gambar ini tentang apa? Tentang kebakaran, Ibu. Ada kebakaran. Cermati baik-baik dan amati. Ada kebakaran, terus ada apa lagi di situ anak-anak? Ada pohon yang kering, Ibu. Ya, Pohon yang kering, ya. Ibu. Ya, sekarang Ibu akan tunjukkan lagi sebuah berita tentang interaksi manusia itu yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian akan membuat masalah. Iya, oke. Kalian bisa melihatnya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Apa yang ada di depan kalian? Ini berita, apa yang kalian lihat? Iya, betul sekali anak Iva. Itu adalah sebuah berita. Berita itu coba kalian amati, baca dalam hati dan cermati. Kira-kira beritanya tentang apa? Tentang kasus kebakaran hutan. Iya, betul. Tentang kasus bagaimana kasus kebakaran hutan di Indonesia. Sekarang Ibu akan ajak kalian lagi untuk melihat sebuah video. Video ini ada kaitannya dengan masalah interaksi kita terhadap lingkungan alam dan juga interaksi kita terhadap lingkungan sosial. Setia. Oke. Ibu minta kalian cermati, kalian amati, lihat baik-baik apa yang ditunjukkan di dalam video itu. Oke, kalian sudah melihatnya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Ibu ingin tahu. Ibu akan bertanya lagi, kira-kira yang sudah kalian lihat tadi, masalah-masalah apa saja yang terjadi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, Ibu. Apalagi? Itu, Ibu. Hutan yang kering. Hutan. Ya, ada hutan yang kering, kebakaran hutan. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat hal seperti itu di lingkungannya kalian? Pernah, Ibu. Saya pernah lihat. Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Begitu, Ibu. Ya. Ternyata kejadian-kejadian seperti itu, masalah-masalah seperti itu karena interaksi kita manusia terhadap lingkungan kita yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa pengaruhnya terhadap lingkungan alam dan juga lingkungan sosial jika terjadi masalah seperti pada gambar dan juga pada video, anak-anak? Apa, Ibu? Hutan terbakar, Ibu. Air juga jadi kering. Iya, air. Hewan juga di hutan situ nanti bisa mati, Ibu. Bisa mati. Betul sekali anak Iva, anak Nurti. Yang lain? Ya. Habis itu sakit, Ibu.
Iya, bisa. Napas. Iya, Iya. betul. Bisa menyebabkan sakit. Sakit. Ya. Ternyata masalah-masalah itu saat kita berinteraksi dengan lingkungan alam dan juga lingkungan sosial sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Bukan hanya terhadap lingkungan alam kita, tapi juga terhadap lingkungan sosial. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan tunjukkan kepada kalian pada slide ke-7 sebuah gambar. Di slide berikutnya Kak, 13, 12. Ya. Oke, ini adalah sebuah gambar. Sebuah gambar perbandingan antara hutan yang masih hijau dan hutan yang sudah kering. Ya, sebelum Ibu mengajak kalian untuk mencermati gambar ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu bahwa masalah-masalah yang terjadi itu, masalah hutan yang kebakaran, masalah hutan yang kering tadi itu adalah pengaruh interaksi kita, interaksi terhadap alam dan juga interaksi terhadap lingkungan sosial. Nah, saat kita berinteraksi dengan lingkungan sosial itu, anak-anak, terdapat banyak sekali keragaman yang ada di sekitar kita. Contohnya di kehidupan keluarga kita di rumah, misalkan antara bapak, mama, anak, dan juga orang-orang yang tinggal di rumah tentu sudah sangat beragam atau bukan? Beragam. Ibu. Sangat beragam. Ternyata lingkungan sosial kita itu kita memiliki keragaman yang sangat banyak. Namun anak-anak, walaupun kita beragam, keragamannya itu sangat banyak sekali, kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus hidup toleransi. Kalian pernah mendengar kata toleransi? Pernah, Ibu. Ya, kita harus menyikapi keragaman itu dengan toleransi. Hidup bertoleransi itu sangat penting. Kenapa penting? Ada yang bisa menjawab, Ibu? Saya, Ibu. Ya, silakan anak Iva. Kalau toleransi nanti hidup damai, Ibu. Betul sekali anak Iva. Kita tepuk tangan dulu, memberi aplaus untuk anak Iva. Hebat. Ya. Anak sekalian, kita sebagai makhluk sosial itu dengan berbagai keragaman yang ada di sekitar kita, kita hidup toleransi membuat hidup kita akan damai. Kita akan hidup bersatu. Kita akan hidup saling tolong menolong. Oke. Sekarang mengajak kalian untuk kembali mencermati gambar yang ada di depan kalian. Mari kita sama-sama amati gambar ini. Kalian sudah melihatnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ya. Menurut kalian, Ibu bertanya lagi. Menurut kalian gambar yang di sebelah kiri itu dan sebelah kanan itu apakah gambarnya berbeda atau bukan? Berbeda. Berbeda, Ibu. Ya, menurut anak Rosi, gambar Ibu. yang sebelah kiri itu seperti apa? Menurut saya, Ibu, gambar yang bagian yang sebelahnya ini, Ibu, lebih banyak warna hijau, jadi lebih segar, Ibu. Terus yang di sampingnya ini sudah gersang. Terus ini pohon-pohonnya itu sudah tidak ada daunnya lagi, Ibu. Sudah gugur semua, sudah kering. Iya, betul sekali anak Rosi. Apakah anak-anak mau hidup di lingkungan yang seperti gambar kiri atau di gambar sebelah kanan? Yang gambar yang warna hijau, Ibu. Yang warna hijau, Ibu, yang segar, yang ya betul. Karena kalau kita tinggal di daerah lingkungan yang seperti gambar yang warna hijau di bagian kiri ini, kita akan hidup sehat. Ya anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira bagaimana upaya yang kita lakukan agar kita bisa tinggal di daerah yang lingkungannya sangat hijau atau kita bisa membuat hutan kita kembali hijau?
Tanam pohon, Ibu. Tanam pohon, Ibu. Ya, betul. Ya, sekarang dalam kelompok Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada tadi. Masalahnya tadi itu ada hutan terbakar, ada hutan kering, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu yang berkaitan dengan interaksi kita terhadap lingkungan, alam, dan juga lingkungan sosial. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok untuk belajar, untuk membahas, menemukan solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Untuk kelompok pertama ada anak Iva, anak Indah, dan anak Rosi. Kelompok kedua ada anak Nurti, ada Elda, dan juga ada anak Yosefa. Kelompok ketiga ada anak Felicitas dan juga ada anak Herlina. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti kalian akan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang terjadi yang sudah ditampilkan di dalam LKPD. LKPD-nya seperti ini anak-anak. Nah, petunjuk penggunaan LKPD itu nanti kalian belajar dalam kelompok, kemudian salah satu pesertanya nanti menjadi ketua yang memimpin dalam kelompok. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD itu selama 2 menit. Nah, di sini ada gambar-gambar terkait masalah yang terjadi di sekitar kita karena interaksi kita terhadap lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Nah, di masalah ini ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada masalah-masalah ini nanti kalian disuruh untuk berdiskusi untuk melihat apa masalah yang terjadi pada gambar yang pertama. Setelah kalian menemukan apa masalah yang terjadi di gambar yang pertama sebentar, setelah itu kalian harus menemukan solusi. Solusinya seperti apa? Itu apa interaksi yang harus kalian lakukan seharusnya agar tidak terjadi masalah. Kemudian apa interaksi dengan lingkungan hidup yang harusnya kalian lakukan agar tidak terjadi masalah pada gambar pertama. Kemudian kalian akan menemukan solusi kira-kira bagaimana interaksi dengan lingkungan sosial kita agar tidak menimbulkan masalah yang terjadi pada gambar yang pertama. Begitu juga pada gambar yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pada LKPD pembelajaran PKN tadi, karena kita sudah belajar tentang keragaman, nah, nanti kalian dalam kelompok berdiskusi untuk menemukan keragaman apa yang ada pada teman-teman kelompok kalian. Seperti itu. Kalian siap untuk berdiskusi dalam kelompok, anak-anak? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, harus siap, ya. Berdiskusi dalam kelompok itu Selalu sangat siap, Ibu. membantu kalian untuk belajar bersama, ya. Diskusi dalam kelompok itu bukan dikerjakan oleh hanya satu orang, tapi secara berkelompok, bekerja bersama. Kali anak-anak, baik. Nah, setelah kalian berdiskusi nanti dalam kelompok, setelah itu kita presentasikan di depan kelas. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Baik. Kalian tadi sudah berdiskusi dalam kelompok. Kalian menemukan masalah yang ada pada gambar, kemudian mencari tahu kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu apa. Nah, karena kalian sudah berdiskusi, Ibu minta untuk kelompok pertama untuk presentasi. Silakan anak Iva untuk presentasi bersama teman-temannya di depan kelas. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih anak Iva dan teman-teman. Kalian sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan terhadap anak Iva.
Baik, sekarang apakah ada dari teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau menanggapi jawaban dari kelompok pertama? Tidak ada, Halo. Ibu. Sudah bagus, Iya. Ibu. Tidak mau. Sudah bagus dari kelompok 2. Iya. Sekarang karena kelompok 1 sudah selesai, silakan kelompok berikutnya untuk presentasi. Ya, Ibu. Silakan anak Hesti untuk presentasi di depan kelas dengan teman-teman. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Ibu. Sudah, Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian sudah mempresentasikan dan menemukan solusi terkait masalah yang terjadi dengan tepat. Berikutnya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju. Ya, Ibu. Silakan anak Yosefa bersama Sudah, teman-teman untuk maju. Sudah, Ibu Guru. Oke, terima kasih kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan lagi kepada kelompok 3. Luar biasa, kalian memang sangat-sangat pintar sekali anak-anak. Kalian sangat hebat dan juga luar biasa. Kalian sudah menemukan solusi dari masalah yang terjadi tadi dengan sangat baik, dengan sangat benar. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar memahami pelajaran hari ini? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, baik, hari ini kita sudah belajar tadi tentang bagaimana menemukan solusi terkait masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi itu tadi masalah tentang kebakaran hutan, tentang kekeringan. Itu karena apa? Karena interaksi kita terhadap lingkungan alam dan juga interaksi kita terhadap lingkungan sosial yang tidak bertanggung jawab. Tadi dalam kelompok, ya betul sekali. Tadi dalam kelompok kalian sudah jelaskan, kalian sudah temukan solusi. Contohnya tadi pada gambar pertama. Di situ tadi ada gambar tentang kekeringan hutan. Nah, kekeringan hutan ini disebabkan kenapa? Karena interaksi kita yang tidak bertanggung jawab. Maka solusi yang harus kita lakukan apa? Solusi yang harus Menanam kita lakukan kembali, itu, Bu. ya betul. Menghijaukan kembali, Bu. Iya, kita menanam kembali hutan yang gundul. Menghijaukan. Terus apalagi? Menghijaukan kembali hutan yang telah gundul. Menjaga kelestarian hutan. Iya, kita menjaga kelestarian hutan. Terus menanam kembali kalau hutannya sudah gundul. Kemudian apa solusi yang kita bisa lakukan terkait interaksi kita dengan lingkungan alam? Nah, kalian sudah jawab tadi solusi yang bisa kita lakukan ya apa? Kalau misalkan ada hutan, kita harus melakukan tebang pilih anak-anak, ya toh? Kita tidak boleh membabat hutan kita secara liar, tapi kita harus menebang pilih. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan kita dengan mengambil hasil-hasil hutan, tapi dalam melakukannya kita harus bertanggung jawab. Salah satunya itu apa? Salah satunya tadi apa? Kita melakukan tebang pilih. Nah, bagaimana solusi interaksi kita terhadap lingkungan sosial? Kalian tadi sudah jawab. Menemukan solusinya saat berinteraksi dengan lingkungan sosial itu apa? Misalkan kita mengajak orang-orang sekitar kita, teman-teman, atau kita bersosialisasi untuk sama-sama menanam pohon di hutan. Atau kita bersosialisasi, mengkampanyekan, memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita untuk apa? Mencintai lingkungan di sekitar kita. Ya, beritahu juga kepada bapak dan mama yang di rumah untuk tidak boleh menggunakan lahan hutan itu secara liar. Jangan, iya betul sekali. Jangan kita menggarap hutan kita itu dengan sangat besar-besaran. Ya anak-anak? Ya, Ya, Ibu. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu
untuk menjaga lingkungan kita. Melalui apa tadi? Melalui interaksi kita dengan lingkungan dan interaksi kita dengan lingkungan sosial. Ya, baik anak-anak, kalian sangat luar biasa hari ini. Kalian belajar dengan hebat. Apakah sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Senang Ibu. sangat senang Ibu. Nah, terima kasih. Ya, kalau kalian senang belajar hari ini, itu tandanya apa yang kita pelajari hari ini pasti kalian dapat memahami dengan betul, ya atau tidak anak-anak? Ya Ibu. Ya Ibu. Nah, betul sekali. Kalau kita senang menerima pelajaran, mendengar dengan baik penjelasan Ibu guru, penjelasan Bapak guru yang mengajar di sekolah, berarti kita dapat memahami dengan baik apa yang kita belajar hari itu. Ya, baik anak-anak, karena kalian tadi sudah memahami pelajaran hari ini, Ibu ingin tahu apakah betul-betul kalian tahu, kalian benar-benar mengerti penjelasan Ibu hari ini, kalian benar-benar memahami. Sekarang Ibu akan berikan kalian beberapa soal evaluasi pembelajaran untuk mengukur kemampuan kalian, ketercapaian kalian pada pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan beberapa lembar evaluasi kepada kalian. Kalian siap mengerjakannya anak-anak? Siap Ibu. Ya Bu, siap Ibu. Terima kasih. Kalian memang anak-anak yang hebat sekali. Ibu percaya kalian akan mengerjakan soalnya dengan sangat baik. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah Ibu, Ya. sudah. Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi pada hari ini. Nah, anak-anak, soal evaluasi ini agar Ibu tahu apakah benar-benar tadi kalian mengerti penjelasan Ibu. Benar-benar bahwa kalian tadi sudah belajar pada hari ini. Ya, baik anak-anak, kita itu sebagai anak sekolah bukan hanya belajarnya di sekolah. Tetapi saat pulang ke rumah pun kita harus, apa yang kita lakukan saat pulang rumah? Ganti baju. Belajar juga Ibu. Iya, betul sekali. Belajar juga. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar di rumah dan dimanapun. Baik, sebelum Ibu menutupi pembelajaran hari ini, Ibu memberikan kalian sebuah tugas. Tugas ini kalian disuruh untuk membuat sebuah gambar. Membuat sebuah gambar. Karena tadi kita sudah belajar tentang bagaimana keragaman yang ada di sekitar kita. Tahu anak-anak? Ya Ibu. Ya Ibu. Nah, ya, tugasnya hari ini kalian disuruh untuk membuat sebuah gambar tentang keragaman yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Seperti itu. Apakah kalian bisa mengerjakannya dengan baik sebentar? Bisa Ibu. Oke. Bisa Ibu. Ya, Ibu sangat percaya kalian bisa mengerjakan dan membuat gambarnya dengan sangat baik. Gambar yang bagus nanti akan ditempelkan di mading sekolah. Ayo, siapa yang mau gambar dengan sangat bagus? Saya Ibu, saya mau Ibu. Tangan, ya semuanya harus berlomba. Ya. Semuanya harus berlomba menggambar dengan sangat baik. Menggambar tentang keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Ya, oke anak-anak, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi lagi. Kita nyanyikan lagi lagu yang kita nyanyi saat membuka pembelajaran tadi. Anak-anak IPA, pimpin kami semua untuk menyanyi. Saya suara tidak bagus Ibu. Saya takut nanti kawan-kawan ketawa nanti Ibu. Nanti kawan-kawan ketawa saya bersuara Ibu. Tidak apa-apa anak IPA. Kita tidak sedang berlomba. Ya toh anak-anak, kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar. Ayo IPA, silahkan maju untuk pimpin kita dalam nyanyikan lagu. Lagu apa tadi yang kita nyanyi? Nyur Jauh Ibu. Iya, betul sekali. Kita sudah menyanyikan lagu Nyir Hijau. Silakan anak IPA.
Ya, Ibu, sama-sama, Ibu. Saya tidak 1, 2, 3. Hijau Di di tepi pantai, siar-siur daunnya melebat. Ya, baik. Terima kasih anak Iba. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, kita Anaknya udah menutup ketawa. pelajaran hari ini dengan harus dengan riang gembira. Biar besok kita bisa kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Ya, anak-anak. Iya. Ya, Ibu. Ya. Betul. Jangan lesu, harus tetap semangat. Sekarang untuk menutup pembelajaran, Ibu minta anak Dolfo untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, teman-teman, bila kita berdoa sesuai dengan misi. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak Dolfo yang sudah memimpin kita semua dalam doa. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa besok kembali. Besok harus datang dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan semangat. Oke? Ya, Ibu. Ya, terima kasih anak-anakku yang terkasih. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu.